Ayo subscribe, like, komen. Baik, untuk kali ini kita akan membahas salah satu fitur di SDP3, yaitu pengecekan injektor, yaitu dengan fitur injektor cutoff. Di menu injektor cutoff, yaitu kita masuk menu check and adjustment. Setelah kita masuk menu check adjustment, kita masuk ke menu function ya. Setelah masuk menu function, kita masuk check. Di menu function ini nanti ada 3 pilihan, yaitu check, adjustment, dan kalibrasi. Jadi kita masuk menu check. Setelah itu performance dan engine. Pada menu engine di sini ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan, yaitu basic engine, terus charge air system, sama fuel system. Jadi ketika kita mau mengecek kerja injektor, kita masuk ke menu fuel system yang ini. Di sini ada pilihan silinder shut off. Jadi menu silinder shut off ini adalah pengecekan pembakaran di dalam silinder apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nanti ketika kita mengaktifkan silinder shut off, maka kita buka dulu di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu di silinder shut off. Yang pertama itu adalah fuel shut off silinder 1. Artinya ketika kita aktifkan di sini on, jadi fuel supply on, maka di sini akan injektornya akan bekerja dengan normal. Saat kita pilih fuel supply off, berarti ini injektornya kita matikan sehingga tidak ada penyemprotan bahan bakar di injektor yang kita matikan. Contohnya, ketika kita silinder shut off silinder 1 ini kita aktifkan, maka di silinder 1 tidak akan ada penyemprotan bahan bakar, sehingga silinder 1 tidak akan ada pembakaran. Untuk mengaktifkan silinder shut off, yang pertama kita pilih fuel supply shut off ya. Ini defaultnya adalah fuel supply shut off. Setelah itu sebelah kanannya itu kita klik. Nah, ketika sebelah kanan ini kita klik, nanti berubah warna menjadi kuning. Jadi warna kuning ini mengindikasikan nanti fuel shut off di silinder 1. Nanti di silinder 1 tidak akan ada pembakaran karena injektornya itu dimatikan sehingga tidak ada penyemprotan bahan bakar di silinder 1. Untuk pengecekan fuel shut off ini, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan pada saat kita mau melakukan shut off silinder itu adalah kita running engine. Jadi shut off ini dilakukan pada saat running engine. Nah, setelah itu ketika kita running engine, ya kita posisikan RPM-nya itu stabil dulu. Jadi boleh kita pakai 1000 RPM dengan cara menaikkan dengan quiz control sampai 1000 RPM. Setelah itu kita shut off satu-satu. Contohnya ini yang kita shut off adalah silinder 1 ya. Ini kita shut off. Nah, untuk menganalisanya adalah ketika kita shut off silinder 1 ini ternyata tidak ada perubahan suara atau perubahan RPM sama sekali, berarti pembakaran di silinder 1 itu bermasalah. Atau contoh yang lain adalah injektor silinder 1 itu bermasalah. Artinya sebelum di shut off itu sudah tidak ada pembakaran. Sehingga ketika kita matikan tidak ada pembakaran juga setelah di shut off, maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Jadi sesudah sama sebelumnya itu sama-sama tidak ada pembakaran. Nah, ketika silinder 1 ini normal, maka sebelum kita shut off itu ada pembakaran.
Artinya di engine itu disuplai oleh 6 silinder. Artinya di engine itu powernya itu nanti ada 6 silinder karena 6-6-nya itu bisa bekerja dengan normal. Nah, ketika kita shut off silinder 1, maka dipaksa untuk injektornya itu tidak bekerja pada silinder 1 ya, pada injektor satunya itu tidak bekerja, sehingga tidak ada penyemprotan fuel dan tidak ada pembakaran. Artinya sebelum di shut off itu 6 silinder yang bekerja, sekarang yang bekerja adalah cuma 5 silinder, satunya dimatikan. Maka akan ada perubahan. Biasanya yang kita lihat adalah perubahan suara sama perubahan RPM. Yang kita lihat adalah perubahan suara dan perubahan RPM. Jika setelah dan sesudah di shut off itu tidak ada perubahan, maka di silinder tersebut yang bermasalah. Ketika sebelum di shut off dan sesudah di shut off itu ada perubahan, maka silinder tersebut normal atau injektor tersebut normal. Bagaimana cara kita meng-cancel cut off silinder satunya? Jadi ketika ini warnanya kuning, ini berarti sudah di cut off ya, silinder satu atau injektornya sudah di cut off. Ketika kita mau mengembalikan posisi cut off-nya itu tidak bekerja atau biar silinder satu injektornya itu normal, bisa mensuplai lagi, yaitu kita dengan menekan tombol sebelah kanan. Nah, warna kuningnya ini akan hilang sehingga injektor satu akan kembali normal dengan injeksi seperti biasanya. Kita bisa mematikan silinder shut off ini lebih dari satu ya. Jadi ini kita off-kan, terus nanti fuel 2 ini kita off-kan, berarti dua-duanya ini mati. Tapi pada saat kita analisa untuk troubleshooting, ini kita tidak memerlukan mematikan injektor 2. Yang kita perlukan analisanya adalah nanti kita matikan satu-satu. Di menu fuel system ini ada dua untuk pengecekan injektor ya. Yang pertama adalah silinder shut off. Kalau silinder shut off ini kita harus running engine. Jadi engine-nya posisi running atau hidup ya. Jadi posisi engine-nya hidup, kita matikan injektor satu-satu di silinder. Untuk aktivasi unit injektor solenoid valve ini bisa kita lakukan pengecekan solenoidnya itu bisa aktif atau tidak. Dengan cara ini tidak perlu running, yaitu on saja. Jadi unitnya kita on, baru kita buka menunya. Nah, di menu di sini ada automatic sama ada manual. Kalau manual, ini yang kita hidupkan itu adalah sesuai pilihan kita. Jadi, contohnya kita mau menghidupkan dari silinder 6. Nah, maka kita bisa pilih manual. Atau kita hidupkan silinder 7 atau injektor 7 yang kita aktifkan. Maka ini kita pilih manual. Yang perlu diingat adalah tes ini adalah hanya untuk mengecek kerja solenoid valve yang ada di injektor, bukan untuk injeksi ya, pengecekan injeksi, tapi kerjanya solenoid. Contohnya kita cek automatic ya. Nah, automatic ini nanti ketika kita run atau kita cek, maka dia akan urut di silinder 1 sampai 6 jika dia 6 silinder. Maka silinder 1 itu nanti akan hidup, solenoidnya akan hidup, on off beberapa siklus, habis itu nanti ke silinder kedua, on off beberapa siklus, nanti ke silinder ketiga. Jadi urut 1 sampai 6. Lah pengecekannya ketika nanti ada on off itu, nanti kita mendengarkan suara di bagian silinder head cover. Nanti suaranya kita dengarkan. Jika di situ silinder tersebut ada suaranya, maka solenoidnya itu bisa aktif on off. Tapi jika tidak ada suaranya, maka solenoidnya itu tidak bergerak ya. Jadi solenoidnya itu tidak bekerja sehingga valve injektor itu tidak dapat membuka menutup. Nah, contohnya ini otomatis kita next.
Nah, ini artinya silinder 1 sedang bekerja ya. Silinder 2 ini sedang bekerja on off. Silinder 3 ini sedang bekerja. Pada saat silinder-silinder tersebut solenoidnya bekerja, yang harus diperhatikan adalah kita mendengarkan suara yang ada di silinder head cover. Apakah dia ada suara on off, yaitu biasanya suaranya adalah tak 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 gitu. Jadi suara solenoidnya itu buka nutup. Jika tidak ada suara solenoidnya ketukan di bagian silinder head cover, maka dipastikan solenoidnya itu bermasalah atau injektornya itu tidak bisa buka nutup di bagian valve solenoidnya. Demikian untuk sharing hari ini, yaitu pengecekan injektor dengan silinder cut off dan aktivasi unit silinder solenoid valve. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat.